Aisyah berjalan dengan lesu. Begitu juga dengan ketiga kakaknya. Mereka masih terlihat syok, bingung dan sudah pasti sedih. Aisyah merasa lemas dan tidak sanggup lagi berjalan. Dia duduk di bangku ditinggalkan oleh ketiga kakaknya yang sudah berjalan terlebih dahulu. Dia pikir biar kakak-kakaknya saja yang memberitahu Umi akan penyakit sang ayah. Dirinya dirasa tak sanggup untuk melihat bagaimana reaksi sang ibu. Aisyah yang duduk merenung kaget menyadari jika suaminya telah duduk di sampingnya. Keduanya terdiam. Alfian memilih untuk diam karena tahu jika istrinya sedang sangat sedih. Aisyah menundukkan wajahnya. Air mata jatuh menetes. "Apa Abah bisa sembuh?" tanyanya pelan. "Aku akan melakukan yang terbaik." Aisyah semakin terisak. Membuat hati Alfian pilu melihat sang istri menangis sedih di hadapannya. Ingin rasa-rasanya dia memeluk Aisyah untuk menenangkannya. Memeluk sang istri dan mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Kanker Abah masih dalam tahap awal. Kemungkinan untuk sembuh sangat besar. Kita tak boleh berkecil hati. Aisyah langsung menghentikan tangisnya. Dia lalu melirik sang suami di sampingnya. "Aku mohon berjanjilah." Aisyah menatap wajah suaminya lekat. "Berjanjilah untuk menyembuhkan Abah." Alfian terdiam. "Aku mohon." Aisyah kembali menitikkan air matanya. Alfian mengangguk pelan. "Aku berjanji." Aisyah masih menatap wajah suaminya. "Terima kasih." Keduanya saling bertatapan. Alfian menatap lebih lekat mata sang istri yang basah. Air mata nampaknya belum akan berhenti keluar dari sana. "Berhentilah menangis. Kumohon." Petik 2. Alfian memalingkan wajahnya. Seakan tak sanggup lagi untuk melihat mata yang penuh dengan air mata itu. Aisyah langsung menyeka air matanya. Keduanya kemudian dikagetkan oleh kedatangan kedua orang tua Alfian. Aisyah langsung menyambut ibu mertuanya dengan memeluknya erat. Aisyah memeluk sang ibu dengan eratnya sambil kemudian menangis. Membuat ibu mertuanya kaget dan terheran-heran. Alfian memberitahu kedua orang tuanya perihal penyakit Abah. Sudah pasti membuat keduanya kaget dan sedih. "Tidak apa-apa nak. Kita serahkan semuanya pada Allah SWT." Petik 2. Ibu mengelus kepala menantunya dengan lembut. Aisyah memeluk Umi, menyandarkan kepalanya di bahu sang ibu yang nyatanya terlihat lebih tegar dan menerima semuanya dengan tabah. "Kamu pulanglah dulu nak. Pulang dan beristirahatlah di rumah." Umi mengelus kepala putrinya. "Nak Alfian, tolong bawa istrimu untuk pulang." Umi melihat Alfian yang duduk depannya. Aisyah tidak mau pulang Umi. Aisyah memeluk ibunya semakin erat. "Pulanglah dulu sebentar. Paling tidak kamu juga harus ganti baju dan makan." "Iya nak, mari kita pulang. Ke rumah ibu saja. Lebih dekat dari sini. Setelah itu kita akan kembali lagi ke sini." Ibu memegang tangan Aisyah. Aisyah akhirnya menuruti kehendak Umi. Dia akhirnya pulang bersama suami dan mertuanya. Aisyah keluar kamar mandi namun tak menemukan suaminya di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar diketuk dan ibu mertuanya masuk dengan membawa makanan. "Suamimu kembali lagi ke rumah sakit. Katanya ada beberapa hal yang harus dia urus." Aisyah mengangguk mengerti. Aisyah terpaksa makan karena ibu mertuanya yang memaksa walaupun sebenarnya dia sangat tak berselera karena memikirkan penyakit sang ayah. "Istirahatlah nak, jangan banyak pikiran. Sebaiknya malam ini kamu tidak usah menunggu ayahmu dulu. Ada banyak orang di sana yang menunggunya," ucap ibu sebelum meninggalkannya. Selesai salat Isya, Aisyah membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur, hingga tanpa disadari dia terlelap. Alfian masuk ke dalam kamar. Melihat sang istri tidur terbaring di atas tempat tidur. Dia akan masuk lebih dalam lagi tapi tertahan ketika tahu jika Aisyah tidak memakai cadarnya. Alfian terpaku memperhatikan punggung sang istri yang membelakanginya. Dia tahu jika istrinya tertidur sangat lelap hingga jika dia mendekati dan melihat wajah Aisyah, istrinya itu tidak akan tahu. Mungkin ini juga kesempatan baginya juga untuk melihat bagaimana sebenarnya wajah sang istri. Namun semua itu dia urungkan.
Entah mengapa jika seperti itu rasanya seakan-akan dia telah mencuri. Alfian juga merasa jika sekarang dirinya masih belum pantas untuk melihat wajah sang istri mengingat apa yang telah dia lakukan. Alfian tahu jika Aisyah sudah memaafkannya dengan sepenuh hati dan menerimanya sebagai suami, maka dia sendiri yang akan datang padanya dengan seluruh haknya. Dia tahu jika Aisyah tak mungkin mengingkari kewajibannya sebagai istri, jika dia juga sudah melaksanakan kewajibannya sendiri sebagai suami yang baik. Alfian kembali keluar kamar. Keesokan harinya, raut kesedihan terlihat jelas di wajah semua anak dan menantu Abah. Melihat orang yang mereka sayangi akan dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit besar di kota untuk bisa menjalani operasi. Alfian sudah mengurus dan menyiapkan semuanya. Kini mereka semua siap untuk berangkat. Hampir semua anak Abah ikut, kecuali Siti dan Maryam yang menunggu di rumah. Aisyah naik mobil suaminya bersama dengan Umi dan Kak Zainab. Sesampainya di rumah sakit langsung dilakukan observasi pada Abah. Dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat apakah Abah sudah siap untuk melakukan operasi atau belum. Dan akhirnya, jadwal operasi telah ditentukan. Besok Abah akan melakukan operasi untuk mengangkat jaringan kanker dari lambungnya. Aisyah memegang tangan Abah, sambil terus mengaji di sampingnya. Sesekali Aisyah menyeka air mata yang terus mengalir dengan sendirinya. Abah tersenyum melihat putrinya. Kita tak akan tahu indahnya sembuh sampai kita merasakan sakit, ucap Abah menyeka air mata Aisyah. Aisyah menatap wajah ayahnya. Kamu adalah perisai keluarga kita. Kamu anak Abah yang paling berani dan tangguh. Abah bangga padamu. Abah menggenggam erat tangan Aisyah. Jika Abah tidak ada, Abah tidak khawatir karena ada kamu yang akan menjaga mereka, terutama saudara-saudara perempuanmu. Aisyah menangis. Tidak Abah. Kami belum siap jika Abah tinggalkan sekarang. Aisyah menangis di pelukan ayahnya. Abah sudah dibawa ke ruang operasi. Semua orang menunggu di depan ruangan operasi sambil terus berdoa. Alfian terlihat akan masuk ke dalam ruang operasi. Semua orang melihatnya, menatapnya dengan harapan yang besar. Aisyah menatap suaminya. Tatapan mata dengan penuh makna yang seolah memohon dan berkata, tolong lakukan yang terbaik untuk ayahku. Alfian masuk ke dalam ruangan operasi. Detik demi detik terasa amat sangat lama. Hingga waktu berlalu, mereka semua terus menunggu dengan gundah gulana. Terutama dengan Aisyah terus berdoa dengan derayan air mata. Akhirnya pintu operasi terbuka. Sosok Alfian perlahan muncul menemui semuanya. Alhamdulillah, operasinya berhasil. Spontan Aisyah langsung berjalan dan memeluknya. Kedua tangannya melingkar sempurna di pinggang sang suami. Aisyah menenggelamkan wajahnya di dada Alfian sambil menangis terharu. Terima kasih.